Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ekrianti, nomor absen 23, kelas 1046. Di sini saya akan mempresentasikan atau menguraikan materi tentang corak kehidupan dan budaya masyarakat praaksara. Pola hunian adalah tempat tinggal atau tempat menetap manusia purba atau manusia praaksara. Lokasi pola hunian dipengaruhi beberapa faktor pendukung yang berupa kondisi lingkungan alam, yaitu adanya tempat berteduh, tersedianya sumber makanan yang cukup baik, adanya faktor elemen tambahan, misalnya binatang laut atau binatang air. Bentuk-bentuk pola hunian. 1. Pola hunian nomaden merupakan pola hidup di mana manusia purba saat itu hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pola hunian sedentar merupakan pola kehidupan di mana manusia sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Keterkaitan pola hunian dengan sistem kepercayaan. 1. Sistem kepercayaan tentang kehidupan setelah mati. Kepercayaannya berupa mereka yang mati dianggap pergi ke suatu tempat yang disebut dunia hyang. Oleh karena itu, para kerabatnya menyiapkan tempat atau kuburan dan bekal kubur yang akan dibawa. 2. Sistem penguburan. Ada dua cara sistem penguburan masyarakat praaksara, yaitu sistem penguburan langsung atau primary burial, merupakan sistem penguburan di mana mayat ditanam secara langsung ke dalam tanah. 2. Sistem penguburan tidak langsung atau second burial, yaitu sistem penguburan di mana mayat ditempatkan ke wadah tertentu. 3. Pemujaan roh nenek moyang mulai muncul pada masa Neolitikum atau masa bercocok tanam. Mereka membangun tempat pemujaan yang disebut menhir dan bundek berundak-undak. Tujuannya untuk memuja nenek moyang. Sistem kepercayaan yang memuja nenek moyang dikenal dengan animisme. Perkembangan teknologi dan budaya masyarakat praaksara antara batu dan tulang mulai dikenal sejak zaman Paleolitikum atau batu tua. Cirinya masih sangat sederhana, hasil buatan masih kasar dan belum diupam atau diasah. Teknologi zaman Paleolitikum dibagi menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Antara pantai dan goa mulai dikenal sejak zaman Mesolitikum atau batu tengah. Ciri-cirinya, bentuknya masih sangat sederhana, hasil buatan masih kasar, tetapi ada pula yang sudah dihaluskan. Teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Keltmedinger dan kebudayaan Agricultural. Perkembangan teknologi pada zaman Neolitikum. 1. Revolusi kebudayaan. Perkembangan zaman batu dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia, karena zaman batu didukung oleh manusia purba Homo sapiens. Zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia dalam dua hal, yang dipengaruhi oleh pola hidup food gathering atau mengumpulkan makanan diganti dengan pola food producing atau menghasilkan makanan. Pola hidup nomaden atau berpindah-pindah diganti dengan pola hidup sedentar atau menetap. Hasil-hasil kebudayaan Neolitikum. Menurut Sokomo, kebudayaan Neolitikum merupakan dasar dari kebudayaan Indonesia sekarang. Berdasarkan alat-alat yang dihasilkan pada zaman Neolitikum dibedakan menjadi tiga jenis kebudayaan, yaitu 1. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi diberikan oleh Van Hine Helden. Berdasarkan penampakannya, kapak persegi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kapak persegi berukuran besar yang lazim disebut beliung, dan kapak persegi berukuran kecil disebut tarah atau tatah. 2. Kebudayaan kapak lonjong. Kapak lonjong adalah kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur dengan ujungnya yang lancip sebagai tempat tangkainya. Fungsi kapak lonjong sama dengan kapak persegi, yaitu sebagai cangkul atau pacul, sebagai alat pahat atau alat untuk mengerjakan kayu, sebagai alat penetak binatang buruan. 3. Kebudayaan gerabah.
Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna dalam membantu kehidupan manusia. Fungsi dari gerabah adalah sebagai wadah untuk berbagai keperluan, sebagai alat upacara keagamaan, sebagai perhiasan sehari-hari, dan lain-lain. Atas dasar temuan arkeologis, kebudayaan gerabah didukung oleh bangsa Papua Melanesoid, bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua, dan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Perkembangan teknologi zaman logam. Kebudayaan logam dibawa oleh bangsa Melayu Muda. Pembabakan zaman logam dibedakan atas 3 kebudayaan, yaitu kebudayaan tembaga, kebudayaan perunggu, dan kebudayaan besi. Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang terpenting adalah Nekara Perunggu, Bejana Perunggu, Moko, Kapak Corong atau kapak sepatu, Candrasa, Perhiasan Perunggu, dan Aca-aca Perunggu. Teknologi mengenal api. Berdasarkan data arkeologis, penemuan api diperkirakan ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Ada 2 cara yang dilakukan oleh manusia purba untuk membuat api, yaitu menggosokkan batu dengan batu, menggosokkan kayu dengan kayu. Api bagi masyarakat praaksara memiliki fungsi sebagai berikut. Untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin, untuk keperluan memasak makanan, sebagai senjata untuk menghalau sasaran atau serangan binatang buas, sebagai sumber penerangan, dan sebagai sarana untuk menaklukkan alam. Sekian uraian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.